Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Anindo TV. Bagaimana ibadah puasa Anda? Semoga berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, kami kembali hadir di episode ke-6 dalam program Serba-Serbi Berbuka untuk menemani waktu menjelang berbuka Anda. Di hari ini tentunya akan kami siapkan segmen-segmen positif dan tidak kalah serunya di episode kelima untuk membantu Anda memaknai bulan suci Ramadan. Rahmat bulan Ramadan terbuka untuk kita semua, untuk meminta ampun, bersimpuh, memohon kesehatan, dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertengahan bulan Ramadan ini adalah ampunan, maka sudah sepantasnya lah kita saling berlomba-lomba untuk mendapat ampunan dan juga pahala. Salah satu hal dalam menghapus dosa kita adalah dengan sering bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Apalagi kita melakukannya di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan rahmat, ampunan, bahkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen pertama seperti biasa, kita akan melihat kelompok masyarakat yang di bulan Ramadan ini berbagi rezeki untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya dalam tayangan yang akan kita saksikan bersama, ada siswa-siswi Ummu Sapri di kota Kendari yang sedang berbagi takjil di depan sekolah mereka. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputannya. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Bulan ini, orang-orang diwajibkan untuk berpuasa, bahkan di bulan ini Allah melipat gandakan pahala kebajikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, tentu suatu hal yang tidak ada pada bulan lainnya. Banyak sekali hikmah dan keutamaan bulan Ramadan yang harus kita ketahui. Salah satunya berbagi yang dilakukan oleh siswa-siswi Ummu Sabri Kota Kendari. Assalamualaikum Kak. Ini kegiatan berbaginya dari mana? Berbaginya dari pesantren Ummu Sabri, khususnya dari kelas 8 SD. Oh, ini dari kelas 8. Ini pertama kalinya atau sudah pernah sebelum-sebelumnya? Pertama kalinya Oh, pertama kali. untuk berbagi jalan, tapi kalau untuk berbuka bersama di kelas ini sudah dari tahun lalu. Oh iya. Nanti insya Allah kegiatannya akan berlangsung lagi untuk kedepannya atau sama saja Kak? Insya Allah akan berjalan karena ini mereka kelas 8 jadi lagi 1 tahun di Ummu Sabri. Iya betul. Insya Allah kita akan laksanakan lagi di kelas 9 mereka. Ini target berbaginya Kak sama siapa saja, sama masyarakat umum saja Kak? Untuk targetnya masyarakat umum. Oh iya, kayak pemulung atau makasih banyak Kak, semoga berkah. Baik pemirsa, itu tadi liputan berbagi dari kelompok masyarakat. Semoga tayangan tadi bisa menjadi semangat kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena melakukan hal yang baik tidak hanya akan memberikan manfaat bagi dirimu di dunia, namun juga akan menuntunmu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, untuk segmen selanjutnya yang paling ditunggu, kami akan bagi tempat ngabuburit yang seru dan juga tempat makan yang lengkap dan pastinya enak. Nah, untuk video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan ngabuburit di Bakul Ramadan Hotel Claro, Kota Kendari. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya.
Bagi warga kota Kendari, terdapat banyak pilihan tempat asik untuk berbuka puasa dan ngabuburit bersama teman atau keluarga. Di Bakul Ramadan Hotel Claro Kendari, tempat ini banyak menyediakan takjil dan jajanan-jajanan menu berbuka puasa yang beraneka ragam mulai dari minuman dan makanan dengan harga yang sangat terjangkau. Semoga tayangan tadi bisa menghibur Anda untuk menantikan waktu berbuka puasa Anda. Kemudian untuk segmen terakhir dalam serba-serbi berbukaan Indo TV yaitu obrolan bersama Ustadz. Segmen ini sekaligus mengakhiri acara serba-serbi berbuka hari ini. Saya Nanda Gabriela mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa Anda. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Dan salah satu bentuk kenikmatan terbesar yang kita rasakan adalah nikmat iman. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena berkat beliaulah sehingga saat ini kita bisa beranjak dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dan Alhamdulillah kembali bersama kami di sini di program yang insya Allah kita sama-sama berniat untuk memberikan faedah buat masyarakat. Dan tentunya untuk mencapai ke situ itu kita butuh panduan. Kita butuh adanya seseorang yang membimbing. Nah Alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali bersama kami di sini telah hadir Ustadz kami. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya di Ramadan keberapa ini Ustaz ya? Berapa tuh? Sebenarnya sih bukan poinnya adalah bagaimana kita menghitung ya Ustaz. Cuman bagaimana kita mengisi bagaimana melalui Ramadan betul. Iya. Soalnya kan memang tidak lepas nih kalau kita ini sebagai makhluk sosial ya kan dengan aktivitas-aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya entah itu mungkin pekerjaan, entah mungkin muamalah kita ke orang lain. Nah yang pastinya dari apa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang kita harapkan Ustaz. Jelas. Mungkin kita melakukan sesuatu mengharap balasan dari orang tersebut. Nah terlebih mungkin kita fokus di Ramadannya nih Ustaz. Ada sesuatu yang kita lakukan, yakni puasa itu sendiri. Nah otomatis kan puasa ini kita berharap puasa yang kita lakukan ini ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah. Jelas toh, harus toh. Ya. Harapan ini memberikan kekuatan, harapan ini memberikan semangat. Ya. Tanpa harapan, kadang orang tidak bisa semangat. Ya. Tanpa harapan orang tidak punya kekuatan gitu loh. Sehingga memang betul Allah paham sekali. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, amal puasamu ini engkau bisa mengharapkan pengampunan. Kan begitu? Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, Ya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Gitu loh. Ini kan harapan nih. Ya. Harapan bagaimana supaya keinginan kita, harapan kita dari aktivitas Ramadan dan puasa ini betul-betul dapat harapannya. Ya. Pengampunan itu.
Nah, sehingga memang betul-betul harus dipahami. Berarti kan puasa ini bukan cuma sekedar menahan lapar, bukan cuma sekedar menahan dahaga. Bukan cuma itu. Karena memang Nabi mengatakan banyak yang puasa, tetapi dia tidak dapatkan apa-apa. Ya. Kecuali lapar dan dahaga. Kenapa aktivitas yang sama malah hasilnya berbeda gitu loh. Yang satu aktivitas puasanya dapat pengampunan, Ya. yang satu aktivitas puasanya dapat lapar dan dahaga. Nah, ini kan harus perlu dikaji. Karena kan kita tidak ingin beraktivitas, beramal, ujung-ujungnya lelah doang. Ya. Iya kan? Anda tidak ingin bekerja dalam sebuah instansi, ujung-ujungnya Anda tidak terima salary gitu loh. Ya. Hah? Jadi cuman jadi relawan. Ya. Kan nggak mungkin. Harus ada sesuatu yang Anda harapkan. Dan apa yang Anda harapkan ini membuat Anda semakin semangat. Ya. Gitu kan? Nah, itulah yang perlu kita selalu ingatkan kepada teman-teman, kepada pemirsa, betapa ibadah puasa ini bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Nah, Namun apakah diperbenarkan ya Ustaz? Ya kan bahwasanya kan memang Allah menjanjikan di situ bahwasanya pengampunan. ya, Nah, di balik pengampunan itu apakah boleh seseorang menargetkan misalnya untuk menggapai surga, Ustaz? Apakah diperbolehkan seperti itu, Ustaz? oh jelas toh. Yang menyuruh kita minta surga kan Allah juga. Ya. Hah? Iya, iya. Yang meminta kita berlindung dari neraka kan Allah Ya. juga. Dan itu memang jalannya orang-orang soleh. Iya, iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jalan orang-orang nabi, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan orang-orang pilihan. Iya. Itu jalan memang untuk mengharap surga dan menghindarkan diri dari neraka. Ulaika alladziina yad'uuna rabbahum khaufa wa tama'a. Itu juga tuh harapan. Di dalam ayat yang lain dikatakan wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut daripada azab Allah. Ini kan berbicara tentang surga dan neraka, Bro. Jadi bukan berarti orang yang mengharap surga itu tidak ikhlas. Iya, iya. Enggak dong. Kenapa? Karena memang yang memerintahkan dia dengan amalan puasa ya Allah, yang memerintahkan dia untuk mengharap surga ya juga Allah Subhanahu wa Iya, taala. iya, iya. Gitu. Nah, tapi kan Anda pernah juga mendengarkan bahwasanya puasa ini Allah yang tahu, Ustaz. Maksudnya amalan puasa ini ya Allah yang tahu. Benar, betul. Imbalannya buat hambanya itu bagaimana, Ustaz? Di dalam sebuah hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini. Allah berfirman, kullu amali ibni Adam yudha'af lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu Allah lipat gandakan. Ya. Mulai dari 10 ila 700 di'fin. Dari 10 sampai 700. Ini rumusnya nih. Kebaikan apapun yang Anda lakukan, Anda akan dibalas 10 sampai 700. Apapun. Tetapi kata Allah kecuali ibadah puasa. Ya. Kecuali ibadah puasa fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa ini untukku kata Allah, saya yang akan membalasnya. Nah, para ulama mengatakan, kenapa sih pahala puasa ini lebih daripada 700? Bahkan kalau mau dibilang pahala puasa ini unlimited, Bos. Tak terhingga. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa ini, ibadah puasa ini potensi riaknya kecil. Hampir tidak ada potensi riaknya. Potensi kita berpuasa memang untuk mendapatkan pujian itu hampir tidak ada, Bos. Ya. Karena dia amalan yang sebenarnya tersembunyi. Orang tidak tahu kalau Anda lagi puasa. Iya. Padahal walaupun mungkin zohirnya, kelihatannya itu kita mungkin ada Lu kadang kelihatan loyo, Iya. pucat. Iya. Orang tidak tanya, kok lagi puasa? Iya. Tidak. Dia tanya, kok sakit? Iya. Gitu loh. Dia tidak tanya. Sehingga ibadah puasa ini memang ibadah yang sangat besar. Terlebih kata para ulama, memang orang yang berpuasa ini di dalamnya mengumpulkan 3 macam kesabaran. Ya. Dan kan Allah berfirman tentang orang-orang sabar ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar ini dengan pahala unlimited, tanpa batas. Orang yang berpuasa itu dia bersabar dari rasa lapar, bersabar dari dahaga. Orang yang berpuasa dia bersabar dengan ketaatannya di dalam puasa. Orang yang bersabar dia bersabar jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan. Ini 3 jenis kesabaran terkumpul sama orang yang puasa. Jadi wajar ketika Allah memberikan balasan orang yang puasa itu tanpa batas. Hanya kan sekarang terkadang kita yang merusak ibadah puasa kita. Bahkan belum puasa pun udah bikin status kan? Ya. Lagi siap-siap sahur. Ya. Gitu kan? Udah tuh bikin status. Ya. Menjalankan puasa
bikin status. Semoga diberikan kekuatan. Ya. Padahal masih pagi tuh jam Masih 7. pagi tuh. Iya. Pokoknya setiap saat bikin status sampai dekat berbuka, sedang nunggu beduk buka puasa. Iya. Allahu Akbar. Semuanya harus dibuat gitu. Nah, ini terkadang kita sendiri yang merusak amalan-amalan ibadah kita. Iya. Ya, memang terkadang dari sesuatu yang kita lakukan itu bahwasanya target kita adalah pengharapan. Betul? Yang perlu kita jadi poin perhatian adalah apa sih sehingga sesuatu mungkin itu menjadi penyebab kita terhalang dari apa yang kita harapkan gitu Ustaz. Ya anggaplah misalnya puasa, ini kan kita mengharapkan balasan dari Allah. Iya. Cuman yang perlu kita ketahui Betul. penyebab kita terhalang dari Kalau kita kembali ke hadis yang tadi berarti ya. Iya. Kenapa ada yang puasa dapat pengampunan, ada yang puasa malah lapar dan dahaga. Iya. Berarti kan kita perlu pelajari itu. Jangan sampai puasa yang kita lakukan misalkan hari ini, bulan ini, ternyata ujung-ujungnya lapar dan dahaga. Pasti ada sebabnya dong. Ya. Nah, ini yang biasa kita sebut puasa bertepuk sebelah tangan. Puasa bertepuk Oh sakit sebelah bos. itu tidak diharapkan. Sakit bos. Cinta bertepuk sebelah tangan sakit. Iya. Puasa udah capek-capek nahan lapar, nahan dahaga, ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya puasa cuman sekedar menjaga, menahan lapar dan dahaga, semua orang bisa. Ya. Lu saksikan lu, saudara-saudara kita di Afrika. Ya. Kadang 3 hari nggak makan, Ya. nggak minum, sanggup. Tapi apakah itu puasa dalam arti yang sebenarnya? Kita katakan tidak. Ya. Karena kita pernah bahas itu, bahwasanya puasa yang diinginkan oleh Allah, bagaimana Allah melatih kita untuk bisa menjaga penglihatan dari apa yang Allah haramkan, menjaga pendengaran dari apa yang Allah haramkan, dan menjaga lisan. Nah, ini hal-hal yang bisa merusak puasa. Gitulah. Sehingga kata Nabi, "Malam yada qaula zur wal amalu bihi, falaysa lillahi hajah." Orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, menyaksikan perbuatan-perbuatan kedustaan, kata Nabi, Allah tidak butuh puasamu. Rugi kan? Rugi dong. Iya, Ustaz. 12-14 jam Anda nahan lapar Iya. dahaga, ternyata Allah nggak butuh. Iya. Ini yang dikhawatirkan ini nih Ustaz, apa namanya? Berdusta ini Ustaz. Ya kan ini sepele sekali sebenarnya ini, tapi ternyata ini menjadi penyebab Puasa kita nggak tidak bermanfaat. diterima. Ya, yang menjadi catatan penting juga bahwasanya sekarang kan kita tidak bisa nih mengetahui apakah puasa kita ini diterima atau tidak. Benar. Sehingga memang sangat penting untuk dibahas bahwasanya dan penting kita ketahui sebab-sebab yang tadi ini. Ustaz. Iya. Karena Balik kan- lagi, Iya. pokoknya balik lagi ke syarat yang Nabi sebutkan. Iya. Berpuasalah karena iman, Ya. berpuasalah karena mengharapkan pahala. Iya. Itu dia. Goalsnya pasti dapat pengampunan. Selama Anda dasari puasa Anda karena iman dan ihtisab, itu pasti dapat. Ya. Kan ada yang Iya. puasa cuma buat diet, Ya. gitu kan? Ya. Ada yang memang puasa memang nggak ada makanan. Tapi kalau yang kedua ini Ustaz, apakah Dia berpuasa memang ya sudahlah saya puasa karena nggak ada makanan. Nggak dapat Bu kalau itu puasa wajib. kalau puasa wajib ya, Ustaz? Ada yang berpuasa karena memang lagi tinggal sama mertuanya, takut sama mertuanya kan? Iya. Ya udah puasa aja dah. Ya, Kan nggak bisa begitu. Anda harus puasa karena iman. Ya. Anda puasa karena iman dan ihtisab, kata Nabi, pasti dapat pengampunan. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, jadi pemirsa, poin penting yang perlu kita catat di sini adalah bahwasanya ketahui sebab-sebab terhalangnya kita dari apa yang kita harapkan tadi ini. Jangan sampai ya ujung-ujungnya ternyata apa yang kita lakukan, khususnya puasa yang kita lakukan ini ternyata bertepuk sebelah tangan. Betul. Dan itu- Intinya begini. Kita menjalankan perintah itu, bagaimana kita menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan, Ya, dengan sesuai keinginan yang memberikan perintah. ya, Itu kan? ya, Jangan kemudian menjalankan perintah sesuai dengan perasaan Anda. ya, Itu kan? ya, Anda disuruh beli martabak, Anda beli terambulan. ya. Itu kan konyol jadinya. Ya. Gitu loh. Allah yang memerintahkan, maka pahami. Keinginan Allah dari perintah puasa ini apa? Ya. Keinginan Allah dari perintah ibadah-ibadah seperti qiyam Ramadan apa? Itu harus Anda pahami. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi pahamilah perintah yang diberikan kepada Anda sesuai dengan keinginan yang memberikan perintah. Ya.
bukan perasaan Anda dipakai gitu. Jadi pemirsa, fokus ibadahnya, fokus puasanya, yang fokusnya juga adalah mematuhi rambu-rambu yang Ya. telah Allah tetapkan. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan ini kita berharap seperti apa yang Allah janjikan. Masya Allah, berfaedah sekali Ustaz. Ya kan? Dan Berbagi kebaikan, Masya berbagi Allah. manfaat. Baik pemirsa, alhamdulillah karena dari keterbatasan waktu, perjumpaan kita harus kita akhiri di kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas Wa iyyakum kesempatannya. jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jangan bosan-bosan Ustaz. Siap. Iya. Baik pemirsa, semoga yang kami sampaikan sini bermanfaat dan kita akhiri perjumpaan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.